Pemirsa, dan telah bergabung bersama kami ada Pak Ferry Sujarwo, ayah dari bayi yang diduga tertukar saat di RSUD Nganjuk. Selamat siang Pak Ferry. Ya, siang, Mbak. Baik Pak Ferry, hingga kini informasi apa yang sudah diberikan oleh pihak rumah sakit dan yang berwenang? Belum ada informasi itu, Mbak, dari pihak rumah sakit. Baik, sejauh ini apa yang memang dituntut atau dilakukan oleh pihak keluarga? Apakah sudah ada keterangan dari hasil tes DNA yang dilakukan? Tes DNA-nya keluarnya itu 14 hari dari awal mulai tes itu. Baik, Pak Ferry, boleh diceritakan sedikit ketika Anda dan keluarga mengetahui bahwa jenis kelamin bayi Anda ini tidak sesuai pada saat yang dilahirkan, apa saat itu yang pertama kali dilakukan oleh pihak keluarga? Ya, itu pertama saya lihat tuh pas ngelahirin di rumah sakit umum Nganjuk, sekitar jam 2:30 udah lahir. Waktu itu saya disuruh masuk sama pihak rumah sakit, yaitu bidan. Dan bidan itu ngasih info, "Selamat Pak, anaknya cewek." Dan dirawat di ruang inkubator itu selama 11 hari. Dan 11 hari itu anak saya dikatakan meninggal dunia. Dan waktu itu meninggal dunia itu taunya udah dari rumah, jenis kelaminnya itu. Baik, Pak Ferry, ada keterangan apa dari pihak rumah sakit sehingga memang beberapa hari ini bayi Anda harus dirawat di inkubator sebelum akhirnya meninggal dunia? Itu dari pihak rumah sakit berbicara, katanya bayi saya prematur, yaitu kurang normal katanya. Kurang normal. Baik, selama berada di inkubator itu, apakah orang tua termasuk Pak Ferry ini diizinkan untuk menjenguk anak Pak Ferry? Diizinkan cuma 1 atau pernah 2 kali saya lihat. Pada saat menjenguk, baik, iya, pada saat menjenguk itu jenis kelaminnya masih perempuan, Pak Ferry? Belum kelihatan sama sekali, Pak. Sudah pakai pampers. Baik, tapi ketika dilahirkan ada informasi tidak dari bidan begitu bahwa bayi Anda ini memang perempuan begitu? Iya. Baik. Baik, dan dari pihak keluarga Pak, sudah ada yang memang menjenguk atau melihat secara rutin kondisi bayi ketika memang berada di inkubator, Pak Ferry? Dari pihak keluarga tidak pernah lihat, Mbak. Cuma yang pernah saya itu ke sana cuma dikabarin dari WA. Kalau ada apa-apa itu dikabarin di WA, suruh ke sana itu. Pada saat istri Bapak melahirkan, Anda mendampingi istri Bapak saat melahirkan? Tidak boleh didampingi, Pak. Tidak boleh didampingi, artinya memang Bapak dari awal betul-betul tidak mengetahui jenis kelamin anak Bapak itu seperti apa? Iya. Artinya Bapak dan keluarga hanya tahu jenis kelamin anaknya dari pihak rumah sakit, tidak melihat secara langsung, Pak? Iya, betul. Baik, apa alasan dari pihak rumah sakit melarang Pak Ferry untuk mendampingi ketika istri Anda melahirkan, Pak? Itu nggak ada cuma dikasih tahu nggak boleh didampingin, itu aja Pak bilangnya. Baik, kemudian ketika jenazah almarhum anak Bapak ini dimakamkan, barulah ketahuan di situ jenis kelaminnya adalah laki-laki dan berbeda ketika pertama kali dikatakan oleh pihak rumah sakit, Pak. Apa langkah yang dilakukan, Pak, selain tes DNA? Apakah ada laporan terhadap pihak berwajib, Pak? Sudah saya serahkan semua itu dari kuasa hukum. Tidak melakukan proses hukum, Pak? Iya.
melakukan. Oh, sudah melakukan proses hukum ya Pak ya. Iya. Kemudian ini kan janggal ya Pak ya, ketika memang bidan sudah bilang anak Bapak ini perempuan, ketika meninggal itu berubah kelaminnya menjadi laki-laki. Apa kecurigaan dari pihak keluarga kepada rumah sakit? Kecurigaannya itu, apa itu? Waktu melahirkan itu saya cuma lihat yang sedikit, tapi nggak pernah lihat saya jenis kelaminnya itu langsung dibawa. Bidan itu langsung dibawa ke ruang inkubator itu. Dan saya belum sempat ngajanin juga itu. Baik, ada ruang-ruang yang dibatasi pihak keluarga yang memang harusnya melihat bagaimana kondisi anak Bapak ketika itu memang dibatasi oleh pihak keluarga. Oke, semoga memang ada kejelasan dari kasus yang memang cukup menarik perhatian ini. Terima kasih Pak Ferry sudah memberikan informasinya kepada kami.